Shalom Jemaat Tuhan, minggu ini temanya berbicara tentang mezbah. Nah, kalau kita melihat dalam renungan hari ini, hari Senin, diambil dari Keluaran 20 ayat 24. Kau buatlah bagiku mezbah dari tanah dan persembahkanlah di atasnya korban bakaranmu dan korban keselamatanmu, kambing dombamu dan lembu sapimu pada setiap tempat yang kutentukan menjadi tempat peringatan bagi namaku. Aku akan datang kepadamu dan memberkati engkau. Nah, berbicara tentang mezbah, firman Tuhan di dalam Keluaran ini ternyata ditujukan kepada Musa. Dan kenapa Musa harus membuat mezbah ternyata ditujukan untuk supaya manusia, umat Allah pada saat itu yang diwakilkan oleh Musa bisa berelasi dengan Tuhan. Berbicara tentang mezbah, ternyata mezbah digunakan sejak dahulu kala, bahkan dicatat semenjak zamannya Musa atau di sebelumnya di Kain dan Habel. Nah, ternyata 2 Tawarik 6 mencatat bahwa mezbah itu dipergunakan untuk berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Sementara kalau kita lihat dalam Perjanjian Baru, mezbah itu dipergunakan memiliki wajah yang baru, yaitu Kristus sebagai korban. Karena di zaman-zaman sebelum Perjanjian Baru, maka kita melihat bahwa mezbah itu ada korban bakaran. Kristus dalam Perjanjian Baru adalah korban bakaran bagi mezbah seluruh umat, atau mezbah kepada Allah sebagai pengganti umat yang harusnya diberikan hukuman. Nah, berikutnya kita melihat bahwa setelah Perjanjian Baru, maka mezbah itu digunakan di dalam gereja mula-mula. Diberikan hiasan-hiasan, lukisan-lukisan tentang Roh Kudus, bahkan ornamen-ornamen, lukisan tentang tokoh-tokoh. Bahkan kalau kita melihat ke dalam gereja Katolik Am yang sebelum pecah menjadi Protestan, maka kita melihat bahwa Katolik Am memiliki hiasan-hiasan untuk mezbah itu sendiri, melambangkan atau menjadi ikon sebagai bentuk pengimanan. Nah, di zaman sekarang di gereja kita GBNLC, mezbah juga ada, yaitu mimbar. Tapi dipergunakan untuk firman, membagikan firman, membagikan pujian penyembahan. Sehingga umat, pelayan, bahkan jemaat dapat berelasi di dalam ibadah dengan Tuhan. Nah, ternyata fungsi mezbah ini sangat banyak. Yang paling inti adalah supaya kita bisa berelasi dengan Tuhan. Di dalamnya ada pujian penyembahan, bahkan firman. Akan tetapi ada satu ayat yang membuat saya terkejut dalam renungan kita. Dicatat Matius 5 ayat 24 mengatakan bahwa Yesus berbicara, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Sebelum kita datang ke mezbah, ternyata Allah menyuruh kita untuk membersihkan hati. Kita harus memiliki hati yang bersih, yang bebas dari dengki, bebas dari iri, bebas dari kebencian kepada orang lain. Sehingga ketika kita datang kepada Tuhan, persembahan kita, korban kita, mezbah kita menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Ini menunjukkan bahwa mezbah bukan hanya berbicara tentang hal-hal agamawis, hal-hal yang kita lakukan di dalam gereja, tetapi mezbah berbicara tentang apa yang kita lakukan dalam hidup ini, terutama tentang hati kita buat orang-orang di sekitar kita. Sehingga dalam firman Tuhan hari ini ingin mengajarkan bahwa mezbah berbicara tentang hati yang sama seperti hatinya Kristus, yaitu mengasihi orang-orang di sekitar kita. Nah, kasih membawa Tuhan kepada manusia dan salib membawa manusia kepada Tuhan. Jangan lupa untuk membersihkan hati kita, mengampuni orang lain, dan membersihkan hati kita dari kebencian, dengki, iri hati, sehingga mezbah yang kita datangi menjadi dupa yang harum bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.